Indonesia terhadap wilayah dan kehidupan berbangsa serta bernegara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa kepulauan. Aspek utamanya itu yang pertama, geopolitik. Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis. Kedua, kebudayaan. Keberagaman yang menyatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, sosial ekonomi. Fokus pada pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan. Kedudukan wawasan Nusantara dalam geopolitik Indonesia. Yang pertama, posisi geografis. Indonesia sebagai negara kepulauan yang menghubungkan dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra, Samudra Pasifik dan Hindia. Letak strategis Indonesia menjadikannya aktor penting dalam dinamika geopolitik kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, prinsip kedudukan. Menjaga keutuhan negara dan kedaulatan wilayah. Mengoptimalkan posisi Indonesia dalam politik dan ekonomi global. Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Sejarah lahir pada masa awal kemerdekaan sebagai upaya untuk merumuskan identitas negara yang bersatu meski terdiri dari banyak pulau dan kebudayaan. Konsep ini berkembang setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 yang bertujuan untuk menjaga integritas wilayah dan mengelola keanekaragaman. Faktor pendorong keberagaman etnis, budaya, dan agama perlu dikelola dengan bijaksana. Ancaman eksternal yang sering kali berusaha memecah belah Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Makna geopolitik wawasan Nusantara. Yang pertama, kesatuan wilayah. Memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang harus dijaga dari ancaman luar maupun dalam. Yang kedua, pengelolaan laut. Menjaga wilayah perairan yang luas sebagai bagian dari strategi pertahanan dan ekonomi. Strategi geopolitik. Mempertahankan kedaulatan laut dan udara. Mengelola hubungan luar negeri untuk memastikan stabilitas kawasan dan dunia. Perwujudan wawasan Nusantara. Yang pertama, kebijakan dalam negeri. Pembangunan yang merata di seluruh wilayah dari Aceh hingga Papua. Penguatan integritas sosial dengan memperkuat kesadaran nasional dan identitas sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, keamanan dan pertahanan. Memperkuat sistem pertahanan dengan memperhatikan wilayah laut dan udara sebagai bagian integral dan geopolitik Indonesia. Menjaga kedaulatan negara melalui TNI, Polri, serta diplomasi internasional. Yang ketiga, sumber daya alam dan ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. Mengembangkan sektor maritim, transportasi, dan pariwisata untuk mendukung ekonomi Indonesia. Otonomi daerah dan penerapan wawasan Nusantara. Yang pertama, konsep otonomi daerah. Memberikan kebebasan kepada pemerintahan daerah untuk mengelola urusan lokal dan tujuan pemerataan bangunan. Memperkuat kapasitas daerah untuk mengelola sumber daya dan potensial lokal. Yang kedua, hubungan dengan wawasan Nusantara. Otonomi daerah memungkinkan terciptanya pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Memastikan pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan antar wilayah. Penerapan dalam kebijakan. Reformasi dan desentralisasi. Otonomi daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi pasca reformasi 1998. Pengaturan ulang pembagian kekuasaan antar pusat dan daerah untuk memperkuat pemerintahan daerah. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara. Keamanan. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga integritas wilayah. Ekonomi. Pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Kesimpulan,
Wawasan Nusantara adalah kerangka geopolitik yang menempatkan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijak. Yang pertama, pentingnya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan pemerintahan yang efisien. Yang kedua, persatuan dan kebutuhan. Persatuan bangsa dan integritas wilayah menjadi dasar dalam menjaga kedaulatan dan kemakmuran Indonesia.